Rin? Kenapa? Rin? Rin? Aduh. Aduh. Ya Tuhan. Wina! Wina! Anak kita meninggal setelah dilahirkan. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Mas pasti bohong sama saya. Mas pasti bohong. Rasanya saya masih merasa dia masih bersama saya, Mas. Kenapa Tuhan tidak mempercayai kita untuk menimang seorang anak, Mas? Setelah sekian lama saya tidak bisa hamil. Begitu saya bisa hamil, Tuhan mengambil begitu saja anak kita. Rasanya Tuhan hanya mempermainkan kita, Mas. Enggak. Tuhan enggak pernah mempermainkan manusia. Enggak pernah. Dia berikan yang terbaik. Yang terbaik buat kita. Ya.
Astagfirullahaladzim. Bayi. Orok siapa ini teh, Pak? Saya juga nggak tahu. Tadi mah saya kira suara kuntil anak malah. Bayi siapa lagi? Ini pasti perempuan kagak beres. Mau enaknya doang, kagak mau tanggung jawab. Lihat aja tuh dibuang di situ. Nah, sekarang mau diapain? Tahu. Bah, cuekin aja lah. Anak haram ini, kenapa harus kita pikirin ya? Kalau anak ini anak haram, yang dosa kan orang tuanya. Lagi kalau ibunya jahat, begitu lahir langsung dicekek, dibuang ke kali. Udah, Pak. Daripada menambah gelandangan di Jakarta, udah biarin aja anak ini di sini. Dan anak umur segini mah belum bisa merasakan sakit. Kesian, siapa tahu bapaknya ngabur. Nah, ibunya sangat miskin. Daripada anak ini mati kelaparan, ditaruh dari sini. Barangkali ada yang mungut, begitu mungkin. Iya sih. Nah, kalau begitu, kamu saja yang piara bayi ini. Enak aja kalau ngomong. Ngapain gua ngambil bayi haram? Ini kalau udah gede bakalan dia jadi bandit. Kalau gua mau anak, gua bikin aja sendiri. Enak aja kalau ngomong. Ibu. Bu. Ibu. Siapa sih yang datang malam-malam begini? Ibu. Siapa ya? Saya Bu, Anen. Ada apa, Pak Anen? Maaf Bu, ada yang buang bayi deket tong sama kita. Ya nangis itu. Iya. Ya ampun, kasihan sekali. Kok ada sih perempuan yang tega buang anaknya di tempat sampah seperti ini? Kalian juga kenapa malah nonton aja? Bukannya mengangkat bayi ini dari tempat sampah? Kita ini sedang bingung Bu. Tadinya malah mau telepon polisi. Kenapa enggak? Takut malah jadi penyakit, Bu. Ntar kita melapor, malah digeret. Terus ditanyain yang macam-macam, Bu. Salah-salah ngomong kita yang dijeblosin ke penjara. Ya sudah, sebaiknya bayi ini saya bawa pulang ke rumah saja. Kasihan kalau dia kehujanan. Kelihatannya dia aus sekali ya, Bu. Onde, anak secantik ini kok ibunya tega membuang ke tempat sampah. Kadang-kadang saya merasa banyak manusia yang sifatnya lebih rendah dari binatang. Sebuas-buasnya harimau, rasanya nggak ada induknya yang mau menelantarkan anaknya sampai mati. Ambo juga ndak mengerti. Kalau nggak mau punya anak, ya ndak usah hamil. Kalau sudah lahir seperti ini, dibuang seperti sampah. Dunia ini memang kadang-kadang aneh. Orang yang punya anak, anaknya malah disia-siakan. Yang nggak punya anak, setengah mati ingin punya anak. Gimana kalau anak ini dipungit saja?
Ibu sebaiknya tolong bantu urusi anak ini dulu ya, Bu. Besok pagi-pagi saya akan lapor ke kantor polisi. Ya. Cep. Bayang. Cep. Gimana kalau anak ini dipungit saja? Sayang, Cep, sayang abu. Diam dong. Barangkali dia masuk angin. Waktu tidur di dekat tong sampah tadi. Tapi badannya nggak ange. Mungkin cuma rewel kangen sama ibunya. Mungkin juga. Tapi kalau anak ini tahu ibunya nggak kangen sama dia, malah tega membuang dia, nggak mungkin anak ini nangis terus-terusan begini. Kenapa sih bayinya nangis terus? Nggak tahu. Kamu bingung. Coba. Coba saya gendong. Iya. Sayang. Sayang. Saya bawa ke kamar ya. Iya. Heran, begitu dipegang sama Bu Ida langsung lengket. Iya. Di balik sebuah musibah, pasti ada sebuah hikmah. Itu kan cuma kata-kata manis, Mas, yang menghibur mereka yang sedang dalam kemalangan. Itu sebuah kebenaran. Tetapi untuk itu dibutuhkan kesabaran, ketabahan, sebuah keyakinan untuk menemukan hikmah yang tersembunyi. Sekian tahun saya berada dalam keyakinan. Tapi kenyataannya, sampai detik ini hikmah itu seakan-akan tetap berada dalam persembunyiannya. Apakah mungkin kamu adalah hikmah yang selama ini disembunyikan Tuhan dari saya? Bang, nampaknya Bu Wida ala sangat suka sama anak itu ya. Tapi semalam kamu bilang ibu mau ngasih anak itu ke polisi. Namanya perempuan. Apalagi orang sebaik ibu nggak mungkin tega menyerahkan anak itu ke polisi. Soalnya kalau anak itu dari tangan polisi, pasti polisi kan menyerahkannya ke panti asuhan. Kelihatannya kamu benar. Apalagi anak itu nempel banget sama Bu Ida. Buktinya semalam, begitu digendong sama Bu Ida, anak itu langsung cep. Ambo mau bilang sama ibu supaya bayi itu dipungut saja jadi anak. Kamu mau mengadopsi anak itu? Memangnya Mas keberatan? Oh enggak,
Tapi saya kira nggak segampang itu adopsi anak. Kita nggak tahu ini anak siapa. Kita nggak tahu latar belakang kedua orang tuanya. Saya rasa itu nggak jadi soal, Mas. Anak siapa dia, bagaimana latar belakang orang tuanya dulu. Yang penting kan bagaimana cara kita mendidik dan membesarkan dia, Mas. Iya. Kita akan ke kantor polisi. Kita serahkan anak itu ke sana. Biar nanti kantor polisi menentukan rumah yatim piatu mana yang paling cocok untuk anak itu. Rasanya saya kok nggak tega, Mas. Anak ini begini manis. Lucu lagi. Ya. Saya mengerti perasaan kamu. Lama sekali kamu mendambakan anak. Saya juga. Ya, dan ini satu-satunya harapan kita. Mengadopsi anak. Itu kan yang selama ini saya anjurkan, tapi kamu selama ini menolak. Ya kan? Kamu bahkan gak percaya apa kata dokter kalau kamu sudah tidak mungkin hamil lagi setelah operasi melahirkan itu. Ya kan? Tapi setelah saya melihat bayi ini, saya baru percaya apa yang pernah dokter bilang dulu dan apa yang pernah Mas katakan. Bahwa di balik setiap cobaan pasti ada hikmah yang tersembunyi. Ya. Mudah-mudahan anak ini membawa hikmah. Sekarang kamu ganti pakaian. Kita ke kantor polisi. Silahkan Bapak tanda tangan di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Dukungan masyarakat seperti yang Bapak lakukan sangat membantu tugas-tugas kami. Boleh kami ambil bayinya, Bu? Sersan? Siapa? Bantu Ibu ya. Siapa? Hati-hati. Kami akan berusaha melacak orang tua bayi ini. Seandainya kami tidak menemukannya, bayi ini akan kami titipkan ke rumah yatim piatu. Terima kasih, Pak. Pulang ya. Terima kasih, Pak. Mari. Urusannya ternyata lebih cepat dari yang saya duga. Sersan, bawa dia ke klinik. Suruh perawat membuatkan susu untuknya. Mungkin dia sudah haus. Siap. Tunggu, Pak. Boleh bayi itu saya gendong, Pak? Silakan, Bu.
Bagaimana kalau saya adopsi anak itu? Beri kami waktu, Pak. Kami akan berusaha mencari orang tua bayi itu. Kalau kami tidak menemukannya, sesuai dengan upaya hukum, Bapak bisa mengadopsinya. Tentu dengan prosedur yang harus Bapak lakukan. Dan itu lebih baik, Pak, buat bayi itu daripada jadi titipkan di yayasan atau di rumah yatim piatu. Pak, selama pencarian orang tua bayi ini, apakah boleh saya merawat dia di rumah saya, Pak? Silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Udah kenyang, Dewi. Udah kenyang. Habis minum susu. Iya. Lihat lagi. Ada apa, Mas? Ya, nasib saya. Kelihatannya saya semakin nggak diperhatiin. Jadi, Dewi akan... Hari ini Dewi sah menjadi anak kita secara hukum. Tadi saya sudah tekan semua surat-surat mengenai pengadopsian dia. Terima kasih, Mas. Ini hadiah terbesar yang pernah Mas berikan dalam hidup saya. Sejak saya gagal memberikan Mas anak. Buat saya ini adalah hari yang paling membahagiakan. Berarti hari ini juga hari yang paling membahagiakan buat saya. Mbak, mau kuliah nggak? Sebentar. Buruan dong, udah telat nih. Gak sabaran bener si anak itu. Makanya saya bilang apa? Dewi kita beliin mobil sendiri.
Tapi kamu bilang nggak usah. Masalahnya Dewi yang nggak mau, Pak. Buat apa buang-buang duit sih? Dewi kan satu kampus sama Raja. Ngapain setir mobil sendiri-sendiri? Lagian di kampus susah cari parkiran. Ya sudah, sekarang kamu sarapan dulu cepetan. Dewi sarapan di kantin kampus aja ya, Mah. Tuh, Raja udah nggak sabaran. Ya? Pergi dulu ya. Ya. Mbak, mau kuliah nggak? Iya. Jadi orang sabaran dikit kenapa sih? Buru-buru amat belum sarapan lagi. Ya, saya kan bilang pagi ini saya ada kuis. Iya, tapi kan kamu bilang jam 9. Sekarang masih jam 8 tuh. Hah? Kamu aja mah yang gak sabaran mau ketemu Sandra, ya kan? Seperti masih terngiang dalam telinga saya. Sewaktu dokter mengatakan saya hamil. Padahal ketika kandungan pertama saya dulu mengalami keguguran, dokter sudah memvonis bahwa saya tidak bisa hamil. Ternyata setelah Tuhan menghadirkan Dewi dalam kehidupan kita, saya bisa hamil dan Tuhan memberi kita raja. Kamu nggak salah ngasih nama dia Dewi Fortuna, si pembawa keberuntungan. Apa ini? Ini surat buat saya? Enggak, Pak. Kamu yang tulis surat ini kan? Enggak tahu nih, Pak. Ada yang iseng tulis surat cinta sama saya. Ada yang iseng. Kamu bisa kasih tahu siapa orang yang iseng itu? Ayo. Siapa orangnya? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu atau nggak mau ngasih tahu? Enggak tahu. Nggak apa-apa, no problem, never mind. Saya tidak akan marah, sebab orang marah cepat tua. Tapi kamu harus ingat ini,
Kalau orang yang mengirim surat ini melamar kamu nanti, maka saya bersedia menjadi saksi pada saat kamu menikah dengan dia nanti. Diam! Tinggal 7 menit lagi. Semua soal harus dikumpulkan. Siapa yang terlambat, saya akan beri nilai E. Makanya kamu tuh jadi orang jangan nekat. Kalau dia tahu kamu yang lempar kertas itu, terus dia minta pertanggungjawaban kamu gimana? Kalau kamu mau dimadu ya apa yang boleh buat. Gue jadi bini muda. Iya, enak aja. Habis nanyanya enggak sih. Kamu kan biasanya pulang bareng sama kakak kamu. Oh iya, dia pulangnya telat, terus dia mau ke rumah temannya, mau coba naik angkutan umum kan? Hah? Iya, udah deh biarin. Maaf mengganggu, saya mau numpang tanya alamat barangkali tahu. Maaf, saya nggak tahu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Udah sepi ya. Barangkali mau saya ajak ke tempat yang menyenangkan. Saya nggak ngerti maksud Anda. Tidak perlu jual mahal. Saya tahu apa yang ditunggu Nona saat ini. Apa? Kamu pikir saya perempuan apaan? Kenapa masih harus jual mahal? Saya tahu persis harga perempuan seperti Nona. Anda harus sopan ya kalau bicara. Ayo. Lepas! Lepasin saya! Lepasin saya! Ayo aja jual mahal, ayo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.